Baik, kita lanjutkan kembali. Em, Pada saat penyerahan aset murabah, untuk bicara kalau kita hitung artinya penjualan secara tangguh, maka kita akan mendapati apa yang kita sudah berikan kepada orang lain, kita bisa mengakui itu menjadi piutang secara utuh antara nilai barang yang keluar, harga perolehan barang yang keluar dengan margin yang memang sudah disepakati, jadi 15 juta. Kalau tadi kita sepakati harga barang 10 juta, margin 5 juta. Nah, saat menerima pelunasan piutang murabahah dan mengakui keuntungan murabahah secara proporsional dengan kas yang diterimanya, berarti kan dia udah terima pelunasan nih, maka dia akan menerima kasnya sebesar 15 juta, bertambah kasnya bertambah 15 juta, lalu piutang murabahanya berkurang, dikredit nih sebesar 15 juta. Nah, ini menjadi unik nih, akad salah satu jurnal yang memang uniknya di sini. Mohon kalau memang tidak ada yang kurang memahami bisa langsung bertanya ya. Ini karena dipakai terus nih. Misal tadi kasnya kan tadi yang poin A itu tangguhan ya. Jadi kita udah ngasih barang, orangnya belum bayar. Sehingga kita akui itu sebagai piutang 15 juta. Nah, tiba-tiba orangnya bayar. Nah, ketika dia sudah bayar berarti kan terima duit ya. Secara utuh anggaplah dia langsung bayar lunasin sebesar 15 juta. Nah, tiba-tiba piutangnya berarti selesai dong 15 juta. Dia udah nggak punya piutang lagi. Maka karena piutang bagian dari aset, maka ketika dia berkurang dia dikredit. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia nerima kas 15 juta, piutangnya habis 15 juta, kapankah keuntungannya itu diakui sebagai pendapatan? Tadi kan masih margin murabahah atau keuntungan murabahah, tapi masih ditangguhkan. Nah, otomatis yang tangguhannya itu, yang tadi 5 juta, harus didebetkan sehingga habis margin murabahah tangguhannya. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan margin murabahah yang beneran. Jadi udah bukan tangguhan lagi. Kenapa beneran? Ya duitnya sudah diterima. Kalau tadi kan duitnya belum diterima. Sehingga ketika margin murabahah tangguhannya belum diterima, ya masih dicatat sebagai murabahah tangguhan, margin tangguhan, atau margin ditangguhkan. Jadi masih ditunda dan itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan di dalam laporan keuangan laba ruginya karena memang masih belum diterima uangnya. Nah, ketika uangnya sudah diterima, baru kita akui itu sebagai pendapatan di dalam laporan laba rugi kita, diakui sebagai pendapatan di dalam perusahaan. Nah, sehingga ditangguhkannya itu kita hapuskan dengan kita debatkan. Nah, kita kreditkanlah pendapatan margin murabah. Namanya pendapatan itu umumnya dikredit ya. Nah, sehingga kita akui sebagai pendapatan yang masuk dan sudah kita akui karena kita sudah terima. Sehingga jurnalnya seperti ini. Ada pertanyaan untuk slide ini? Ini akan Masih agak bingung Pak tangguhan bingungnya posisinya di bagian mana bingungnya? di margin tangguhan Pak. Apanya yang bingung? Itu kan ketika kita membeli barang kan menjualnya kan 15 juta. Nah, kalau untuk margin tangguhan itu berarti bunganya atau gimana Pak? Apa yang 5 jutanya itu ke kasnya itu kan kita ngejualnya kan 15 juta. Nah, Ya, yang masuk ke kasnya itu 10 juta, margin tangguhannya 5 juta. Apa gimana, Pak? oke. Kas itu tetap 15 juta karena memang terima duitnya 15 juta. Piutangnya berapa sebelumnya? 15 juta, maka dia akan tetap 15 juta berkurangnya. Nah, margin itu kan tadi udah disepakati, margin di poin A itu margin murabahah ditangguhkan itu kan 5 juta, sehingga kita hapuskan itu. Maka nilai margin murabahah ditangguhkan yang kita debat itu 5 juta, lalu pendapatan margin murabahanya jadi 5 juta. Bedanya margin ditangguhkan dengan pendapatan margin yang kita akui, yang satu belum bisa kita akui sebagai pendapatan, tapi ketika kita terima maka harus dihapuskan yang ditangguhkan.
kita ganti akunnya menjadi benar-benar pendapatan murabahah. Kita ambil contohnya. Sebentar. Oke, kelihatan ya Excelnya ya. Nah, saat tadi ya kita beli barang, maka kas berkurang ya. Ketika kita beli barang, kas berkurang 10 juta. Tapi persediaan murabahah berapa tadi? Persediaan murabahannya sebesar 10 juta. Maka totalnya tetap balance ya di posisi 0. Sebentar biar kelihatan enak. Nah, baik. Nah, jadi ini saat beli barang nih. Berarti kan jurnalnya tadi adalah persediaan murabahah bertambah, lalu kasnya berkurang 10 juta. Nah, kita masuk pertanyaannya tadi. Ketika memang ada orang kita jual secara tangguhan, maka yang menjadi pertanyaan adalah, berarti kita mencatatkan itu sebagai piutang ya. Piutang sebesar 15 juta. Oke. Lalu persediaan murabahannya habis ya. Karena kan barangnya tadi sudah, oke, saya tulis jurnalnya. Tadi pada saat itu adalah piutang murabahah. Saya singkat aja MRB ya. Ini jurnalnya sebesar 15 juta. Lalu tadi persediaan 10 juta. Lalu margin ditangguhkan itu sebesar 5 juta. Di kredit. Nah, Mbak Mas, ini adalah ketika diakui barang diserahkan, orangnya belum bayar. Sehingga kita catat di piutang murabahah 15 juta bertambah, persediaan murabahahnya berkurang kan? 10 juta, berarti ini habis apa enggak? Habis ya, karena sudah barangnya udah kita serahkan. Jadi nggak ada lagi barang nilai persediaan. Maka habis. Nah, di sini adalah margin murabahah ditangguhkan sebesar 5 minus 5 juta. Sehingga balance. Jadi Mbak Mas, murabahah kenapa sih nggak ditaruh di laporan laba rugi? Karena memang dia belum bisa diakui sebagai pendapatan karena memang dia belum diterima uangnya. Nah, margin ditangguhkan itu kontra akunnya dari piutang murabahah, Mbak Mas. Jadi piutang murabahah kan mengakui bahwa piutang dia termasuk margin loh, tapi marginnya belum diterima sehingga
dia menjadi bagian yang tak terpisahkan yang saya buletin, saya kuningin. Dia menjadi bagian tak terpisahkan. Posisinya sama-sama di neraca atau di laporan posisi keuangan. Jadi piutang murabahah atau margin ditangguhkan itu berada pada posisi apa namanya, margin ditangguhkan ini dia bagian dari piutang murabahah atau kontra akun istilah akuntansinya. Kontra akunnya dari piutang murabahah. Kontra akun itu dia akun yang sebenarnya tak terpisahkan, seperti kita punya inventaris tapi dipadankan dengan akumulasi penyusutan inventaris. Inventaris kita 10 juta tapi udah nyusut 5 juta. Sebenarnya kan nilai inventaris kita ya 10 juta kurang 5 juta tuh ya, akumulasi penyusutan yang kita catat negatif juga. Nah, di neraca posisi margin ditangguhkan itu selalu negatif karena memang dia piutang sama margin itu nggak terpisahkan. Jadi sebenarnya nilai piutang kita berapa sih? Ya 10 juta sih sebenarnya nilai harta kita di luar 10 juta. Tapi karena margin itu kita akui sebagai pendapatan, maka hak kita ya 15 juta, orang barang udah dikasih gitu. Walaupun tuh barang nilainya 10 juta, tapi piutang kita harus sama marginnya 15 juta. Nah, kalau nggak ada margin ditangguhkan jadi nggak balance nih, saya hilangin nih. Nggak balance kan, totalnya 5 juta, ini kanan masih 0. Nah, ketika memang ada margin ditangguhkan yang memang belum dia terima, minus 5 juta akan menjadi balance. Nah, ini saat barang diserahkan tadi ya. Nah, saat lalu jurnal selanjutnya tadi saat pelunasan. Berapa nilainya kas dia terima? 15 juta. Lalu piutangnya habis, piutang murabahanya habis ya 15 juta juga gitu. Tapi ada yang disebut tadi margin ditangguhkan harus kita hapuskan. Nah, misal begini nih, kas terima 15 juta ya. Berarti setelah keluar dari 10 juta kita tambahkan 15 juta. Berarti dia punya kelebihan kas sebesar 5 juta bertambah tuh. Dari keuntungan dari barang tersebut sebesar 5 juta. Lalu piutangnya kan udah dibayar lunas berarti harus 0 nih. Jadi setelah piutangnya 15 juta maka kita kurangi 15 juta. Piutangnya 0. Nah, pertanyaannya, keuntungannya mau dicatat di mana? Ini masih ada yang gantung nih, margin ditangguhkan nih. Sehingga margin ditangguhkan di sini harus dinolkan, harus dihilangkan. Karena memang duitnya udah diterima, harus diakui sebagai pendapatan. Maka ada jurnal tambahan untuk menghilangkan kontra akun ini, yaitu margin ditangguhkan, kita debetkan supaya itu hilang. Lalu ada pendapatan margin murabahah tadi sebesar berapa? 5 juta. Yang di sini juga 5 juta. Berarti ini margin ditangguhkan kita debet, di sini kita tambah berarti ya karena aset. Tambah 5 juta. Habis. Nah, di sini ada pendapatan margin sebesar 5 juta. Sehingga laba ruginya, anggaplah beban masih 0. Laba ruginya pendapatan dikurang beban 0 ya 5 juta. Dia sudah punya keuntungan. Di sini ada modal. Salah satunya adalah laba rugi di sini. Nah, ini ngacu ke ini. Jadi balance nih neracanya lagi. Dia punya laba rugi sebesar 5 juta rupiah. Ambil dari sini nih. Ada pertanyaan lagi? Seperti ini. Cukup. Ini harus dipahami ya karena kepake terus nih. Ini jurnal dasar. Iya, nih, Pak. Jurnal dasar. Jadi Kita punya pendapatan jurnal, Pak. iya betul. Nah, jadi ketika barang diserahkan, itu kan kita akui piutang. Misalnya teman-teman gini, saya jual HP ke teman-teman dengan harga 15 juta, modalnya tadi 10 juta. Saya ngambil keuntungan 5 juta. Saya jual ke teman-teman, teman-teman udah ngambil HP-nya. Saya akui saya punya piutang berapa ya,
nggak mungkin saya akui 10 juta barang modal. Ya mau keuntungan-keuntungannya saya ambil dong. Jadi teman-teman ngutang ke saya atau piutang saya adalah 15 juta. Sehingga piutang yang kita akui adalah 15 juta. Harga modal sama persediaannya. Maaf, harga modal sama margin keuntungannya. Nah, itu ya. Jadi, tapi di situ sisi margin yang saya ambil itu tuh belum saya akui sebagai pendapatan karena belum diterima, teman-teman belum bayar. Belum bisa saya catat di sini di laba rugi. Teman-teman belum bayar. Nah, ketika teman-teman udah bayar, saya terima duit 15 juta, piutang habis. Tapi margin ditangguhkan tadi masih ada angkanya tadi ya, minus 5 juta. Sehingga kita harus hapuskan margin ditangguhkan tadi, margin murabahah di tangguhan atau ditangguhkan 5 juta. Lalu kita akui kreditnya sebagai pendapatan. Itu. Nah, di sini berarti sudah bisa diakui sebagai pendapatan di laba rugi. Nah, ini kan di neraca laba rugi nariknya dari sini ya. Dari laba rugi. Ini dapatlah total aset itu sebesar 5 juta, bertambah 5 juta karena keuntungan. Nah, ini kewajiban dan modal. Di bagian pasifannya ini 5 juta. Seperti itu, mudah-mudahan gampang ya. Ini kan jual beli yang biasa lah kita gunakan. Kan teman-teman biasa jual beli juga. Nah, tadi teman-teman ada yang nanya apa sih bedanya bunga sama margin. Secara hitungan sih bisa dikatakan mirip, tapi dasar pengenaannya berbeda. Bunga itu kan dia dikenakan sekian persen dari pinjaman. Entah itu mau pinjam buat apa, akadnya tidak jelas. Tapi kalau murabahah, itu akadnya harus jelas, barangnya barang apa. Harus ada barang, namanya jual beli tadi saya sebutkan, harus ada barang yang diperjualbelikan. Ada barang yang diperjualbelikan, dan di situ boleh mengambil berapa persen keuntungan kita. Jadi memang secara hitungan agak mirip, tapi dasar pengenaannya itu adalah jual beli, harus ada barang. Ya memang jual beli dari zaman Rasul dia ada, diperbolehkan. Memang ada margin di situ. Jadi dasarnya jelas bahwa itu jual beli. Tapi kita sebagai seorang orang keuangan atau akunting, kalau kita membuat rumus margin ya mirip-mirip juga, karena kita akan menggunakan berapa sih keuntungan yang kita ambil. Sama kan kita minjem 10 juta, saya kenakan bunga 5 juta. Itu sama mirip dengan kita jual beli, modal saya 10 juta, tapi saya ngambil keuntungan 5 juta. Secara angka, dasar perhitungan mirip. Kita udah sama-sama memprediksi punya keuntungan 5 juta, tapi dasar pengenaan akadnya, kalau jual beli itu ya harus ada barang. Gitu. Jadi kalau syariah mah jual beli ya Pak? Iya, ini untuk akad jual beli ya. Nanti ada lagi akad bagi hasil di pertemuan setelah ini. Jadi akadnya banyak kalau di syariah. Kalau yang biasa kan apapun yang terjadi, pinjaman bunganya berapa, selesai. Tapi kalau syariah tuh makanya tadi Kan kalau akuntansi biasa gitu kan, kalau bank biasa gitu konvensional, dia mah kan ngambil dari keuntungan uang gitu ya, persenan bunga. Iya, Berarti kalau ini mah jadi kayak dagang aja gitu ya? betul. Oke, ini untuk akad jual beli ya. Nanti di slide selanjutnya kita kalau mau berbisnis nanti bagi hasil. Misal kamu mau investasi di teman kamu jual usaha bubur ayam misalnya, kamu mau investasi. Nah, itu nanti akadnya bagi hasil. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ini kita jual beli dulu, akad murabahah. Oke, kita kembali ke slide. Screenshotnya tadi sudah saya masukin di grup WA ya. Baik, Pak. Baik, next.
Nah, ini tadi ya sempat kita bahas ya, piutang, persediaan murabahannya ya berkurang, marginnya ditangguhkan di kredit. Nah, ketika udah menerima pelunasan kita terima duit. Piutangnya selesai. Tapi margin masih nyangkut nih di poin A nih. Kita hilangkan dulu karena awal di kredit kita debetin. Kreditnya adalah kita akui pendapatan margin. Nah, ini kita ambil contoh ya dalam praktek ya. Dalam praktek kan kalau di lembaga keuangan biasanya ada cicilan gitu. Misalnya 3 tahun atau 3 bulan. Nah, per tahunnya angsurannya 500, yang kedua 300, nah yang ketiga 200. Pokoknya 400, keuntungan atau margin yang dikenakan 100. Ini contohnya seperti ini. Bisa dibilang mirip-mirip juga sih dengan tabel. Ini secara praktik ya, saya katakan lagi secara praktik banyak sekali yang masih menerapkan hal ini. 500 terdiri dari pokoknya 400, keuntungannya 100. Ini contoh aja. Nah, dari 300 itu pokoknya berapa, marginnya berapa. Margin itu keuntungan ya. Jadi nanti teman-teman akan nemuin kadang tulisannya keuntungan, kadang margin, sama lah itu. Baik, Pak. Nah, itu ya. Nah, kadang apabila akad murabahah lebih dari satu periode akuntansi, seringkali ada kerugian piutang murabahah diakibatkan seringkali tidak tertagih lah atau apa. Kalau kita mau menghapuskan piutang tersebut, seringkali kita sisihkan dulu nih cadangan kerugian. Jadi misal begini, di dalam lembaga keuangan yang kerja di BPR mungkin paham nih kemarin, itu semacam ada cadangan kerugian diakibatkan karena adanya peluang utang-utang di lembaga keuangan atau bank syariah misalnya atau koperasi syariah ada peluang untuk tidak tertagih. Jadi ada peluang tidak tertagih sehingga kita cadangkan kerugian dikit-dikit sehingga kalau nanti kita mau hapuskan piutang itu udah ada cadangan yang kerugian tersebut. Jadi cadangan kerugian itu misal gini, Bapak A punya kredit macet atau punya pembiayaan macet, maaf. Kalau di syariah istilahnya pembiayaan bukan kredit. Jadi istilahnya pembiayaan. Nah, punya pembiayaan macet 10 juta. Tiba-tiba koperasi syariah atau bank syariah harus menghapuskan piutang pembiayaan ini gitu. Piutang dari pembiayaan ini harus dihapuskan. Berarti kan kita harus mencatat kerugian, kaget tuh tiba-tiba harus membukukan kerugian 10 juta. Nah, kalau kita mau bikin smooth, tiap bulan kita cadangkan saja kerugian dikit-dikit, misalnya 100.000, 100.000, 100.000, sehingga di laporan keuangan tidak terlalu kagetan. Tiba-tiba rugi 10 juta, tapi kalau tiap bulan kita kayak penyusutan lah, kan dikit-dikit gitu bebannya. Jadi dicatat sebagai kerugian di laba ruginya itu setiap bulan 100.000 dikit-dikit. Sehingga lebih smooth laporan keuangan. Nah, seperti itu. Jadi harus disisihkan kerugian dari piutang murabahah tersebut. Kapan kepakainya? Ketika memang manajemen memutuskan bahwa piutang si Bapak A itu dihapuskan. Maka kita udah punya cadangan setiap bulan. Nah, ketika memang kita pakai cadangan, itu nggak dicatatkan di kerugian lagi, di laba rugi, karena cadangan ketika kita mencadangkan setiap bulan itu 100.000 misalnya, itu udah masuk ke beban, tapi lebih smooth tiap bulan 100.000. Jadi kalau mau menghapuskan piutang Bapak A dari cadangan kerugian aja. Jadi nggak harus apa namanya kaget tiba-tiba 10 juta di laporan keuangan kita bulan Januari misalnya ada beban kerugian 10 juta. Nah, kita harus dikit-dikit tuh. Seperti itu. Nah, seringkali teman-teman misalnya nih tadi kita ngejual barang, kita mau ngasih potongan
potongan buat misalnya karena tepat waktu, ngasih diskon lah. Sebagai penjual nih, kita mau ngasih diskon kepada pembeli karena bayarnya nyicilnya tepat waktu gitu. Nah ini jurnalnya otomatis pada saat pengakuan keuntungan murabah ya, margin murabah ditangguhkannya kita hapuskan, kita akui sebagai pendapatan. Tapi kalau kita ngasih potongan angsuran ada jurnal tambahan. Sehingga ketika ini pada saat pelunasan misalnya gini, udah deh tadi 15 juta ya, terimanya 14 juta aja gitu. Jadi kasnya nerimanya 14 juta, maka pendapatan marginnya 1 juta dikurangi. Pendapatan margin itu kan dikredit ya. Dikredit yang atasnya yang di poin atas itu dikredit udah ditulis 5 juta, dengan kita debet 1 juta nanti pengakuan pendapatannya cuman 5 juta dikurang 1 juta. Jadi sekali lagi pendapatan margin itu dikredit. Kalau kita debet artinya semacam jurnal balik yang akan mengurangi pendapatan margin kita dari 5 juta menjadi kurangi 1 juta jadi 4 juta. Piutang murabahannya berkurang ya tetap 15 juta. Karena piutangnya udah selesai 15 juta. Tapi kas yang diterima itu cuma 14 juta karena kita ngasih potongan ke mereka. Otomatis itu mengurangi pendapatan margin kita gitu. Tadinya kita tulis 5 juta, dikurangi lagi 1 juta. Pak, kenapa nggak langsung aja margin murabahannya 4 juta, pendapatannya 4 juta. Nanti kalau margin murabah tangguhannya 4 juta, itu nanti di neraca nanti akan menyisakan minus 1 juta. Ini kan harus dihapus 5 juta ini. Secara bulat-bulat, otomatis biar balance pendapatan margin tetap 5 juta. Tapi nanti dikurangi 1 juta. Sehingga nanti ujung-ujungnya pendapatan cuma 4 juta karena kita ngasih korting. Saya agak cepat ya. Nanti kita akan ada studi kasus ya di pertemuan kedua. Kita akan studi kasus, nanti akan kita pertajam lagi di studi kasus. Ini tadi sudah ya, masih mirip. Nah teman-teman, di dalam prakteknya di lembaga keuangan seringkali kita menemukan denda kas misalnya Bapak A harus ngangsur tanggal 10 dia nggak bayar. Seringkali lembaga keuangan itu menerapkan kalau nggak tepat waktu denda. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya orangnya bayar tepat waktu gitu. Nah, denda ini di dalam Islam tuh sebenarnya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa pendapatan dari denda itu adalah pendapatan yang haram. Tapi memang dalam dalil-dalil yang ada itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Sehingga di dalam akuntansinya dia akan masuk ke dalam denda-denda itu adalah dana kebajikan. Atau di dalam fatwa MUI, DSN MUI di nomor 123 itu adalah dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Kok gitu Pak? Ya kalau kita masukin itu sebagai laba rugi, itu akan masuk sebagai penerimaan perusahaan, tapi nanti dana akun dari dana kebajikan ini yang kita nggak bisa akui sebagai pendapatan akan masuk di dalam kelompok neraca di sisi kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Artinya harus dikeluarkan, nanti disumbangin ibaratnya. Nggak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, tapi harus disumbangin. Selama belum disumbangin, dia akan masuk kelompok di dalam akuntansi itu akan dimasuk kelompok kewajiban di neraca di posisi pasifa. Tujuannya apa? Mengingatkan kita bahwa kita punya dana kebajikan nih atas denda-denda yang kita lakukan. Karena kadang lembaga keuangan mengeluhkan kalau kita nggak nerapin denda, itu takutnya orang nggak bayar tepat waktu gitu. Akhirnya cash flow perusahaan bisa berantakan gara-gara banyak nasabah yang memang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Nah, ketika memang dikenakan denda, dia akan cenderung untuk tepat waktu. Tapi ada saja yang akhirnya harus membayar denda. Nah, penerimaan denda itu juga
akhirnya dimasukin sebagai kewajiban. Ini juga mendorong agar perusahaan nyari duitnya bukan dari denda gitu, tapi memang jual belinya. Sehingga denda itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, tapi kewajiban dia harus disumbangin nanti. Jadi kalau ada denda nanti 100.000 misalnya, terima kas 100.000, lalu di sisi kewajiban nanti, atau kita sebut ini wadiah itu titipan ya. Wadiah itu titip, namanya orang nitip itu kewajiban harus dikembalikan. Atau kalau di dalam kasus ini harus dikeluarkan, disumbangin ke kegiatan-kegiatan sosial. Atau untuk fasum, misalnya bangun jembatan, bantuan jalan, bikin WC, apalah gitu. Ibaratnya buat kepentingan umum, bukan kepentingan perusahaan. Dan dana denda ini nggak boleh digunakan untuk kepentingan perusahaan, harus disumbangin. Karena itu ada di posisi kewajiban. Kewajiban itu kan sebenarnya nggak dimiliki oleh perusahaan, tapi harus dikeluarkan. Gitu. Nah itu denda. Jadi nanti teman-teman kalau diskusi di luar tuh ada tuh yang mengatakan, wah denda itu misalnya riba gitu dan sebagainya. Tidak se-ekstrem itu, tapi memang dia tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam kasus ini. Tetap harus disumbangkan. Ya di tengah-tengah lah seperti itu. Tidak se-ekstrem harus dinyatakan bahwa ini dana haram dan sebagainya. Makanya kalau di fatwa MUI tidak menyebutkannya sebagai dana non halal, tetapi penerimaan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Bahasanya seperti itu, jadi lebih halus. Jadi teman-teman bisa kalau mau pelajari tentang denda gimana sih apa namanya dalam Islam, itu bisa searching aja, banyak kok fatwa DSN MUI, DSN ya, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 123. Nah, itu ada, teman-teman bisa baca di sana seperti apa. Pak, kalau boleh tahu misalnya kayak bank syariah gitu kan, ya BCA syariah itu berarti dendaan itu tetap ada gitu, tapi bukan untuk perusahaan dia juga gitu. Bukan, karena memang keluhan dari teman-teman lembaga keuangan syariah itu kalau nggak dikenakan denda, itu nasabah cenderung bayarnya nggak tepat waktu gitu. Kalau nggak dibikin denda gitu, tapi kalau dia ditakut-takutin, oh ada denda nih kalau nggak tepat waktu, dia pembayarannya lebih cenderung untuk tepat waktu. Kirain saya itu kalau bank syariah itu nggak ada gitu dendaannya gitu Pak. Ada, ya karena memang keluhan mereka begitu, kalau nggak dikenain denda, wadah nggak bayar nih gitu ya, rusak juga akhirnya lembaga, bisa bangkrut mereka, cash flow-nya rusak. Pak. Makasih Pak. Oke, nah ini selanjutnya uang muka ya, urbun, ya sama sih kayak DP. DP itu kan nanti posisinya di kewajiban ya. Kas yang kita terima, misalnya orang nih mau beli, kamu misalnya Bapak A mau beli HP ke saya, HP-nya inden, otomatis supaya nunjukin keseriusan Bapak A bayar DP kan, bayar uang muka, misalnya 1 juta, saya nerima 1 juta kas, terima 1 juta sebagai penjual, maka yang 1 juta itu pasangannya adalah kewajiban uang muka. Kenapa? Kewajiban, karena saya sudah nerima uang, tapi saya belum memberikan kompensasi dari 1 juta ini gitu ya, barangnya belum saya kasih gitu. Jadi namanya DP itu masuk ke dalam kelompok kewajiban. Pas DP-nya ya, kewajiban uang muka murabahah kita sebutnya. Ya DP lah, istilahnya down payment. Seperti itu. Dia masuk ke kewajiban. Karena memang saya nerima uang, tapi saya punya kewajiban untuk memberikan kompensasi dari 1 juta ini. Barangnya masih inden. Tapi dia masuk kelompok kewajiban. Nah, ini seperti ini, ketika kita barang dibeli, piutang 15 juta, margin ditangguhkan 5 juta, persediaan 10 juta, maka piutang murabahnya, kalau memang nanti ada DP, maka DP itu ketika barang udah dikasih ya, maka DP-nya itu ya berkurang, tapi piutangnya akan berkurang. Misalnya begini, kita nerima duit 1 juta, DP-nya di kewajiban 1 juta. Terus barang yang HP tadi yang inden sudah saya berikan.
Berarti piutangnya saya akui 15 juta dong. Margin ditangguhkan 5 juta. Persediaan saya keluar tuh 10 juta. Tetapi kan tadi dia udah DP ya. DP-nya harus dihapuskan. Sehingga piutangnya yang tadinya 15 juta berkurang 1 juta karena dia sudah DP. Jadi nanti piutangnya tinggal 14 juta. Karena sudah ada DP yang dibayar. Jadi jual beli ditangguhkan ini nanti urusannya adalah potongan angsuran, potongan murabaha, uang muka, barang diserahkan, ada yang jualnya tunai, jualnya ditangguhkan sehingga ada piutang. Nanti urusannya gitu-gitu aja jurnal akun yang akan kita bahas. Jadi sederhana lah. Ya. Jadi jangan cepat tiba-tiba pusing. Oke. Kita langsung nah ini untuk ini saya sebentar deh. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank membeli barang, kemudian bank menambahkan margin sebesar 20% yang disepakati dari pokok yang nanti akan dipinjam ya, jadi jual beli itu. Karena kan jual beli itu nanti kalau memang dia nunda statusnya utang gitu. Kalau jual belinya tundaan gitu yang kredit lah, ngutang, otomatis dia sebenarnya punya hutang di situ, pinjam uang atas pembelian itu. Walaupun tapi jangan salah artikan, maksudnya ini pinjam uang, tetap nih maksudnya murabah harus ada pinjam itu atas dasar pembelian barang, maksudnya seperti itu. Nah ini hati-hati dalam menentukan ya, kalau bisa karena di syariah nggak mengenal time value of money, dasar pengambilan margin itu adalah memang sesuatu yang wajar gitu dan disepakati. Misalnya saya mau jual HP, modal 10 juta, ngambil keuntungan 20 juta kan nggak wajar. Gitu. Jadi atas kewajaran, karena memang nggak ada paksaannya, sehingga kalau nggak wajar pembeli juga nggak bakal beli. Nah di situ berlaku hukum pasar, sehingga nanti dalam penentuan margin ya ada daya saing di sana. Oke,